terbentuknya NKRI dan pemerintahan Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Beberapa syarat berdirinya suatu negara adalah: yang pertama, memiliki wilayah; yang kedua, memiliki struktur pemerintahan; yang ketiga, diakui negara lain; dan yang keempat, memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum antara persyaratan tersebut. Syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain karena memang sebelum proklamasi, pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI. Yang pertama, pengesahan UUD 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah, pembentukan badan-badan negara. Yang ketiga, pembentukan kabinet. Yang keempat, pembentukan berbagai partai politik. Yang kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan UUD 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar UUD. Rapat pertama diadakan di Pejabon, sekarang bernama Gedung Pancasila. Sidang pleno dibuka dipimpin oleh Soekarno. Saat sidang ada revisi draft pembukaan UUD di dalam Piagam Jakarta. Terjadi kelahiran rumusan teks Pancasila yang disahkan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi, terpilih Soekarno sebagai presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 dibahas hasil kerja panitia kecil pimpinan Otto Iskandar-Nyata. Hasil keputusan panitia kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Panitia kecil bertugas merumuskan untuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan pejabatnya. Disepakati pembagian departemen atau kementerian menjadi 12. Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasebaru Jakarta. Melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10, KNIP yang semula membantu Presiden menjadi badan negara yaitu MPR dan DPR meski sementara. Pembentukan Kabinet Presiden membentuk kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensia. Sidang PPKI 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia, terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada sidang PKI 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sampai akhir September 1945, Indonesia belum memiliki organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Padahal Indonesia terdesak Jepang, Belanda, dan Sekutu. Maka, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR. Sebagai Kepala Staf TKR adalah Urip Sumoharjo dan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. A. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masih ingat dengan PPKI? Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas mereka masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapannya harus terbagi ke dalam beberapa rapat. Apa saja yang hasil rapat dari panitia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini? PPKI. 1. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. A. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kata mukadimah berubah menjadi pembukaan. Pembukaan alinea keempat pada kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 6 ayat 1 sebelumnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. B. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. C. Membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Yang kedua, sidang PPKI kedua terjadi tanggal 19 Agustus 1945. A. Menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. B. Membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. 3. Sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. A. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, fungsinya membantu dan menjadi penasihat Presiden. B. Pembentukan Partai Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan NKRI sebagai negara berdaulat, adil, makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. C. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI. Selain itu, berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, secara resmi berdiri partai-partai politik sebagai berikut: Masyumi, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, Parsi, PKRI, Permai, dan PNI. Rapat di lapangan IKADA. Selain PPKI, dinamika pemerintahan pertama RI masih bergejolak. Masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk Jepang yang ingin menyerahkan kekuasaan Indonesia terhadap sekutu. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Di kesempatan itu, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi: A. Menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia dan bertekad mempertahankannya. B. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. C. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan disiplin. D. Menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. B. Rapat di lapangan IKADA. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga dapat menampakkan wibawanya. Selain itu, pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Dukungan daerah terhadap pemerintah Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesultanan-kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dan bergabung dalam wilayah NKRI. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui maklumat 5 September 1945. Disusul Surakarta atau Kasunan dan Mangkunegaran, dan Kesultanan Siak di Sumatera. Pembentukan pemerintahan pertama RI. 1. Pengesahan UUD 1945 Pancasila. Hal yang pertama dilakukan Indonesia setelah kemerdekaannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi di Indonesia, khususnya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengadopsi naskah teks Piagam Jakarta yang mengalami penggantian pada bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Suatu negara tidaklah mungkin memiliki kekuasaan yang kosong. Oleh karena itu, Indonesia juga melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui mufakat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Ketiga, pembagian wilayah. PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera.
Keempat, pembentukan kementerian. Pembentukan kementerian digunakan untuk mempermudah kinerja pemerintahan. Panitia kecil dalam PPKI atas pimpinan Ahmad Subarjo mengajukan 13 kementerian beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, rapat memutuskan adanya 12 kementerian departemen dan 1 kementerian negara. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada 22 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menggantikan PPKI. Seluruh anggota PPKI kecuali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Saat ini kita mengenal dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang fungsinya hampir sama dengan KNIP. Yang keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan pertahanan yang bertugas menjaga keamanan yang anggotanya berdiri dari anggota PETA, HELHO, HEIHO, KRIL. Dalam perkembangannya, BKR kemudian berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang pada akhirnya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir adalah yang ketujuh, makna bagi kehidupan kebangsaan saat ini. Maknanya yang dapat kita ambil adalah kita harus dapat berterima kasih atas jasa dan jerih payah para pendiri negara yang telah menyusun pemerintahan Indonesia, sehingga kita sekarang dapat hidup damai dan menikmati hasilnya. Kita juga wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi generasi penerus bangsa.